وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. Kemarin kita bahas tentang nabi-nabi yang berasal dari keturunan Ishak dan Yakub yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini disampaikan bahwa semuanya dari keturunan, bukan semuanya ya, sebagian Nabi Rasul yang diutus oleh Allah dari keturunan Ishak dan Yakub. Dalam ayat 73 ini disebutkan waja'alnahum a'immatan, dan kami jadikan mereka sebagai a'immah. A'immah itu pimpinan atau pembimbing ya, yang yahduna, memberi petunjuk kepada umat. Fungsi Nabi Rasul itu menunjukkan umat bagaimana cara hidup, bagaimana cara beribadah biar tidak tersesat. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa umat manusia itu awalnya dulu diperintahkan Allah untuk alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Nanti kamu tak tiupkan roh ke dalam rahim ibu, setelah itu kamu lahir ke bumi, kamu belanjau ini. Belanja itu melakukan hal-hal ini. Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak memerintahkan manusia untuk, atau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah. Nah, itu perintahnya. Kamu melakukan ini. Catatan belanjanya apa? Ya, ada dalam Quran hadis. Lalu dikasih juga modal atau sangu untuk belanja. Apa sangunya? Ya, tubuh yang sempurna ini, akal, juga sumber daya alam. Allah perintahkan dan ciptakan sumber daya alam, kemudian fasilitas berupa kecerdasan manusia ini untuk apa? Ya, untuk mengabdi kepada Allah. Itu. Sama seperti seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk belanja ke toko, dikasih uang 100.000, lalu diperintah belanja ini catatannya. Tapi ternyata di tengah jalan si anak ini lupa dengan catatan belanjanya, lupa dengan tugas belanja. Ketemu teman-temannya yang lagi main kelereng, jajan, main layang-layang. Nah, ibunya di rumah nunggu, loh ini gak pulang-pulang, ini kemana ini si Tole ini. Akhirnya perintahkan kakak untuk nyusul. Tuh susul tuh. Si Tole kok balik-balik itu. Tanyain kemana dia kok. Ternyata begitu disusul, si Tole lagi main kelereng, lagi layangan, lagi jajan. Dari mana kamu uang? Ya itu dikasih. Loh, itu kan untuk belanja. Waduh. Akhirnya diarahkan, nggak boleh gitu. Ini pakai belanja ini. Nah, kalau sampai pulang habis, ini kan bagi Tole yang sadar, ya ketika disusul kakaknya ya kemudian menghentikan belanja, menghentikan main, lalu menghentikan main, menghentikan jajan, lalu kembali kepada tugas awalnya apa? Belanja. Gitu. Tapi ada juga Tole yang disusul sama kakaknya, dia nggak mau, tetap aja lanjut jajan-jajan, tetap aja lanjut main.
Lah si Tole yang tetap jajan sama main ini ketika nanti pulang sangunya habis tapi nggak dapat belanjaan, kira-kira diapain sama mboknya? Hah? Kira-kira diapain sama mboknya? Gitu. Diajar, Gus. Ya, Dimarahin. diapain? Tapi Dimarahin. masih beruntung bagi yang disusul sama kakaknya tadi, lalu sadar, kemudian mulai belanja. Masih dimaafkan tuh. Nah, sama manusia ini. Dikasih uang belanja berupa tubuh yang sempurna, akal yang mulia dibanding binatang loh. Kemudian juga dikasih sumber daya alam ini. Kasih rezeki semuanya itu diperintahkan Allah untuk belanja. Apa belanjanya? Sholat, sedekah, kan gitu. Ngaji, dakwah, berjihadlah, dan seterusnya. Itu ternyata enggak. Manusia malah jajan rumah mewah, pakaian bermerek, ya. Jadi jajan pakaian bermerek, jajan rumah megah, jajan mobil mewah, itu. Lah disusul sama kakaknya siapa? Ya para nabi, para rasul ini. Jadi disusul sama kakaknya siapa? Para nabi, para rasul. Nah, para nabi, para rasul inilah yang nyusul adiknya. Ya kita-kita ini disusul, diingatkan loh. Uang belanjaan kok kamu pakai jajan rumah megah, mobil mewah, baju bermerek dan sebagainya. Gimana kamu itu diperintah untuk belanja sedekah, belanja ibadah, belanja tarbiyah, belanja dakwah, belanja muamalah kok. Nah gitu. Nah si Tole ini, kita-kita ini, ada yang nggak mau, tetap aja lanjut jajan, tetap aja lanjut main-main, mengabaikan tugas utamanya dari Allah. Ya itu nanti kalau balik ke pangkuan Allah kan gitu, ke pangkuan ilahi kan istilahnya begitu. Kalau balik terus ditanya sama Allah, kamu pakai untuk apa saja kesehatan tubuh? Kamu pakai untuk apa aja kesehatan tubuh yang kuberikan? Dan kamu pakai untuk apa saja kecerdasan serta sumber daya alam yang kuberikan kepadamu? Apa tahu kalau pada saat disusul sama para rasul ndak gugu, ya terus dibuang ke penjara neraka. Nah bagi Tole atau kita-kita yang kemudian disusul oleh para nabi, para rasul, lalu kemudian mau sadar, lalu memperbaiki diri, maka selamat. Nah ini, makanya di sini disebut yahduna. Kalau kita menjadikan para nabi, para rasul itu sebagai penghulu kita, sebagai pemimpin kita untuk mengarahkan hidup kita, insya Allah selamat. Yang itu loh, menjadikan a'immata yahduna, ini itu kan, a'immata yahduna, orang yang sebagai pemimpin yang mengarahkan kita, sebagai pemimpin yang mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, kepada jalan
kebenaran. Ini yang harus kita jadikan sebagai wawasan kita dalam hidup. Apa sih fungsi Nabi Rasul itu? Ya tadi fungsi Nabi Rasul adalah untuk mengingatkan kita kembali tugas kita sebagai tole inilah. Sudah dikasih bekal berupa kecerdasan, tubuh yang sempurna, sumber daya alam, rezeki. Itu untuk belanja, catatan belanjanya ada di Quran ini. Kamu begini yo, kamu begini, kamu begitu. Kan perintah dan larangan itu belanja kita. Jadi Allah menciptakan rezeki untuk kita itu agar kita itu mampu melaksanakan Quran hadis itu. Lah kok ternyata kita dikasih modal berupa semua kenikmatan sehat, tubuh sempurna, sumber daya alam, rezeki. Itu kita pakai untuk main-main. Tadi itu belanja rumah megah, jajan mobil mewah, ya kan? Ngemil kendaraan, ngemil baju, ngemil ini, lupa sama sedekah, lupa sama ibadah, lupa sama dakwah, lupa sama tarbiyah, lupa sama muamalah. Padahal itu catatan belanja Allah untuk kita. Nah, para nabi, para rasul nyusul kita itu untuk itu tadi disebut mengingatkan kita kembali. Makanya disebut a'immatai yahduna bi amrina. Dia adalah pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami bi amrina. Nah, itu tadi. Kalau seorang ibu memerintahkan si kakak untuk nyusul oleh adiknya atas perintahnya. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk berbuat baik. Nah ini kan. Jadi diwahyukan itu para nabi, para rasul itu untuk mengingatkan kita, ngajak kita, meneladani kita berbuat baik, al khairat. Termasuk wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita az-zakah, dan menunaikan zakat. Selama ini ternyata rezeki yang dipakai, yang diberikan Allah pada manusia untuk harusnya untuk iqamah shalah, untuk ita az-zakah, ternyata dipakai untuk yang lain, kepentingan memperturutkan hawa nafsu. Wa kanu lana abidin, para rasul itu terhadap kami itu sangat tekun taat beribadah. Itu. Nah, kita ke sana dulu arahnya. Kalau kita hidup itu mau selamat, yang ikuti jalur teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lutan atainahu hukma wa ilma wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malu khaba'ith. LGBT itu ternyata sudah ada. Nabi Lot ini generasi awal loh ya. Karena Nabi Ibrahim itu masih generasi awal banget manusia. Artinya kalau dihitung sebelum Masehi ini bisa puluhan ribuan tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, ternyata sudah ada perilaku menyimpang itu. Nabi Nuh diberikan hikmah dan ilmu dan diselamatkan dari kaum yang berbuat khaba'ith. Itu tadi berbuat gay, lesbian, dan seterusnya. Nah sekarang orang melakukan ya kan? Orang melakukan itu merasa modern, seolah-olah itu perilaku modern, perilaku yang sesuai hak asasi manusia. Mas, itu sudah kuno, sudah terjadi dahulu. Lalu mereka orang-orang yang melakukan perilaku sesama jenis ini, sekarang kan kayak nantang gitu ya. Bukan hanya nantang sama norma sosial, norma tradisi leluhur kita, tetapi juga menantang Allah. Ada yang bilang gini ya. Nah ini negara-negara yang bahkan sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, ya kan? Negara-negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis
Buktinya kok nggak dihukum baik-baik aja malah makmur katanya. Mana hukuman Allah? Gitu. Ternyata kalimat itu juga sudah pernah diungkapkan oleh para pelaku khaba'ith ini. Juga gitu. Mana coba kalau memang ada siksa, datangkan siksa. Artinya jawaban kayak yang sekarang orang-orang pejuang LGBT atau yang kayak modern itu sudah pernah dijawabkan persis orang-orang kuno zaman dahulu jauh sebelum Majapahit. Ribuan tahun, bahkan sebelum Nabi Isa, bahkan sebelum Nabi Musa. Udah gitu dia ngomong. Walaupun innahum kanu qauman sau'in fasiqin. Innahum kanu qauman sau'in fasiqin. Mereka di mata Allah kaum yang berbuat kerusakan. Ini tidak merasa. Ya, dan sejak dulu orang yang berbuat keliru itu tidak merasa. Wa dakhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan Lut ke dalam rahmat kami, innahu minas sholihin, karena sesungguhnya dia adalah orang soleh. Jadi di antara umat yang sedang rusak itu pasti tetap ada orang-orang baik. Kalau di zaman ini kita anggap zaman yang sudah mulai mendekati kiamat dan banyak kerusakan di mana-mana, kita harus tetap husnudzon bahwa ada orang baik. Insya Allah ada orang baik. Mudah-mudahan yang ngaji ini menjadikan Allah sebagai orang baik ya. Orang-orang yang innahu minas sholihin. Jadi orang-orang yang golongan orang apa? Soleh. Ya, mudah-mudahan kita ngaji inilah ikhtiar kita ya dulu ya. Untuk semoga dimasukkan Allah ke dalam golongan orang yang soleh. Mulai dari ngaji, dipelajari ayat demi ayat, huruf demi huruf, asbabun nuzulnya seperti apa, makna kalimatnya seperti apa. Nanti begitu kemudian kita tarik kesimpulan, kita hubungkan dengan kondisi ke zaman sekarang. Kita kritik diri kita sendiri, bukan kritik orang lain. Kita dorong motivasi diri kita untuk kita di fi'lal khairat, berbuat baik. Kemudian setelah ngaji, kita kemudian mengamalkannya jika itu perintah, meninggalkan jika itu larangan. Setelah itu kemudian belajar dikit-dikit, nyampaikan, ajak kepada orang lain. Terus ya, insya Allah ada 185 kamera ini, 184 ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kemampuan itu untuk menyerap kajian ini sambil dapat pahala, lalu kemudian belajar mengamalkan, lalu kemudian belajar mensebarkannya. Wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ini kemudian cerita Nabi Nuh juga sama. Ketika doanya dikabulkan oleh Allah sebelum itu, sebelum berdoa tentang anaknya. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Jadi selain istri dan juga anaknya yang satu itu, Nabi Nuh juga masih punya keluarga yang diselamatkan Allah ya. Anak-anaknya yang lain juga masih diselamatkan Allah. Oke. Beberapa istrinya juga diselamatkan oleh Allah. Ada satu yang benar-benar kemudian menentang lalu naudzubillah min dzalik ditenggelamkan. Wa nasarna minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Nabi Nuh itu selama berdakwah itu banyak mengalami selain pendustaan itu penyiksaan ya. Nabi Nuh itu dulu namanya awal itu Yaskun ya. Yaskun, dan berganti Nuh itu artinya air mata. Karena beliau di samping hatinya itu lembut, jadi gampang tersentuh gitu loh, gampang nangis. Juga karena memang penderitaan yang beliau terima dari umat. Waduh, Nabi Nuh itu pernah ya. Jadi misalnya ya, berdakwah gitu. Ayolah umatku, tinggalkan penyembahan terhadap berhala itu. Ayo kita menyembah Allah yang Maha Esa gitu. Udahlah Nuh, diam kamu. Itu ngomong apa? Sangat diremehkan Nabi Nuh itu dari
bukan kalangan bangsawan atau hartawan atau ilmuwan, enggak, biasa, orang biasa, penggembala itu. Disebut sebagai tukang cari kayu. Jadi diremehkan betul. Nah, tapi Nabi Nuh gigih banget. Besoknya berdakwah lagi. Berdakwah lagi di mana misalnya didakwai. Misalnya ya ada orang nikahan gitu, dakwai. Nanti diusir. Nah, besoknya terongkok-terongkokkan gitu, dorong-dorong diusir. Besok lagi ada orang di pasar didakwai, ayolah umatku, jangan begini, kamu nanti kena azab yang pedih. Sewering begitu. Akhirnya pernah Nabi Nuh itu dipukuli orang sedesa, sekaum sampai hampir meninggal, lalu dibuang di selokan. Iya. Lalu kemudian ditolong orang. Besoknya sembuh, kapok, enggak, mengulangi lagi. Dipukuli lagi. Jadi benar-benar Nabi Nuh itu makanya masuk di dalam kelompok elit 5 ulul azmi itu kan karena kesabaran beliau. Ya. Tapi kemudian Allah wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Lalu kami selamatkan Nuh dari kaumnya yang mendustakan ayat-ayat kami. Karena innahum kanu qauman sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Karena kaumnya Nabi Nuh itu benar-benar kaum yang buruk. Lalu oleh Allah ditenggelamkan semuanya. Nah ini pada saat ada yang menyatakan banjirnya Nabi Nuh itu banjir yang menenggelamkan planet ini, bukan hanya satu desa, apalagi cuma satu desa, satu negara, bukan, seluruh. Kenapa? Karena asumsinya gunung yang titik puncak paling tinggi pun tenggelam. Berarti ya seluruh permukaan bumi. Wallahu a'lam itu di zaman apa ya. Tapi itu satu di antara cara Allah membersihkan planetnya dari perilaku manusia. Makanya kemarin waktu pondok kami kena banjir itu, kami juga introspeksi. Ya Allah, mungkin banyak dosa-dosa kami yang luput kami taubati. Lalu Engkau tegur kami dengan banjir ini. Ya Allah, jadikanlah sebagai penghapus dosa-dosa kami. Penghilang segala sifat-sifat buruk kami, ya Allah. Introspeksinya begitu. Ya, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diingatkan, silakan. Silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Mungkin agak beda dari topik yang dibahas, Gus. Ini tentang upah. Jadi kebetulan kita ini ngajar di TPQ ini, Gus. Nah, lalu kita tidak memungut upah atau bayaran. Akan tetapi dengan adanya gratis itu tadi, anak-anak ini berikut orang tuanya itu tidak serius untuk mengikuti atau mengaji di TPQ tersebut. Saya berinisiatif, ini kalau seperti ini kan nggak ada tanggung jawab atau ada rasa rasa ingin apa itu kira-kira kan supaya mendapatkan ilmu yang bagaimana begitu. Nah, jadi saya ingin supaya anak-anak itu tuh ada yuran 1 bulan umpama 150.000 umpama, agar mereka itu benar-benar ingin belajar, maksudnya kan serius dalam mengaji tersebut. Nah, lalu apakah itu termasuk menunjukkan ini yang kita ajarkan itu adalah ayat Al-Quran? Apakah itu termasuk menjual ayat-ayat atau seperti apa? Demikian, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama gini, jadi konteksnya menjual ayat-ayat Allah itu kan sebenarnya adalah ketidakberanian para penyeru agama untuk menyatakan yang hak adalah yang hak, yang batal adalah yang batal. Jadi misalnya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sesuatu itu haram. Tapi dia tidak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena masyarakat melakukan itu. Lalu dia dapat
benefit atau manfaat keuntungan dari diamnya dia. Artinya kemudian masyarakat entah itu bayar dia atau kemudian ceramahnya laku sehingga dia dapat duit apa. Nah, ini yang disebut sebagai menjual ayat Allah. Satu di antara kata menjual ayat itu kan kalimat cirinya adalah taktumul haqqo. Taktumul haqqo itu apa? Menyembunyikan kebenaran. Ayat-ayat Allah disembunyikan demi keuntungan duniawi. Lalu yang kedua adalah talbisul haqqo bil batil, atau mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Kalaupun dia tidak mengatakan haram, juga tidak mengatakan halal misalnya, atau mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi dia abu-abu. Ya gitu sebenarnya ini, tapi boleh lah. Atau dia mencampurkan, misalnya mempersembahkan kepala kerbau ke Nyi Roro Kidul atau apa, tapi di situ sambil menyerahkan kerbau itu dia membaca salawat. Nah ini yang kayak gini kan kemudian laku, dia dapat keuntungan, entah itu keuntungan viral, entah keuntungan dihormati, entah keuntungan dapat banyak santri, atau keuntungan bahkan keuangan langsung. Nah, ini termasuk diantara menjual ayat-ayat Allah, wa yashtaruna bi ayati samanan qalila. Dan mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena ketidakberanian tadi. Atau misalnya, sudah jelas misalnya jilbab itu wajib. Tapi kemudian sebagian mengatakan, oh enggak, ini sebenarnya tradisi. Ya di samping karena memang ngototnya dalam hal pendapat ilmu yang mereka yakini, juga karena biar sesuai dengan keinginan nafsu. Lalu dia dianggap moderat, dianggap modern, dan sebagainya. Nah, itu keuntungan-keuntungan duniawi yang ditukarkan dengan ayat Allah. Itu yang pasti dari washtaruna, menjual ayat-ayat Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya juga langsung misalnya dia mau memfatwakan sesuatu kalau dibayar sekian dan sebagainya. Nah, itu yang terang-terangan menjual ayat Allah. Tetapi misalnya sampean ceramah, menyampaikan ajaran Allah ya, menyampaikan ajaran Allah. Sampean tidak minta upah, juga tidak narif, tidak mematok harga. Lalu sampean pulang disangoni sama panitia, itu enggak apa-apa, itu halal tuh. Enggak apa-apa. Kan bisyarah itu namanya ya. Jadi bisyarah itu kayak ucapan terima kasih dari orang kepada sampean karena sudah ngajar dan sebagainya. Asalkan kita tidak narif, tidak mematok, itu boleh, enggak apa-apa, itu halal ya. Meskipun saya sendiri sangat jarang untuk mau mengambil itu. Tetapi itu boleh. Nah yang kedua tentang TPQ ya, atau tentang pondok. Ini juga ternyata memang Pak Suhaibi. Jadi sama dengan yang saya maksud tadi. Kami juga di SPMA ini dulu Pak Guru mendirikan pondok inilah memang tidak bayar ya. Tapi memang ada fenomena itu. Mungkin zaman dulu itu mereka tidak bayar itu lalu berterima kasih, lalu kemudian taat dan lain sebagainya. Tapi sekarang ternyata kalau sekolah kemudian itu digratiskan, itu memang betul fenomenanya begitu. Dia menjadi tidak menghargai keberadaannya itu. Jadi aur-auran, sholatnya, ngajinya juga sekenanya, karena dia tidak merasa berkorban apa-apa. Gitu. Memang itu. Jadi kalau di Bali ini malah TPQ kami dulu awalnya kita gratiskan, tapi sama Kemenak kemudian tidak boleh, harus tetap ada bayar gitu, sehingga mengikuti peraturan dari Kemenak itu yang tidak tertulis, peraturan yang tidak tertulis itu disarankan untuk tetap ada bayar ya. Satu diantaranya supaya menghindari persaingan, juga mendisiplinkan anak-anak itu. Gitu. Jadi satu di antara yang kita sedang pikirkan itu adalah itu hanya sebagai peraturan, diniatkan sebagai peraturan, bukan untuk komersil. Monggo saja, menurut saya tidak apa-apa ya. Jadi bukan untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari itu, asalkan memang hasil dari itu bukan untuk dapat laba, hasil dari itu sekedar untuk
biaya operasional melaksanakan pembelajaran itu, termasuk juga ya yang namanya orang meluangkan waktu kan, mungkin butuh bensin untuk datang ke tempat itu dan sebagainya. Kalau hanya sekedar itu menurut saya tidak termasuk menjual ayat Allah-nya. Artinya itu hanya sebagai biaya operasional supaya kegiatan itu tetap. Jadi di sana insight-nya Pak Saifi. Karena memang itu menjadi kendala sekarang. Banyak yang lalu ngawur ketika ngaji. Pokoknya di Bali saya juga sedang berpikir begitu. Jadi di pondok, baik di Mabes maupun di Bali itu gitu. Kalau formal jelas bayar. Itu pun kita sedang berpikir misalnya. Kalau murah itu dianggap murahan terus ngeremeh kayak gitu loh. Padahal kita sebenarnya niatnya ingin bantu. Gitu. Nah, sementara yang mahal sudah pun dianggap keren, disiplin lagi. Gitu. Jadi ini memang fenomena umat yang berbeda dan perlu disikapi secara mungkin berbeda juga ya antara zaman dulu sama zaman sekarang. Ininya Pak Zoebi, selama niat dan pelaksanaannya tidak untuk mencari laba, itu saya rasa tidak termasuk komersialisasi atau menjual ayat Allah. Itu. Dan tetap sekali lagi seperti yang awal tadi, tidak untuk menyembunyikan kebenaran, tidak untuk mencampur adukkan hak dan batal. Kalau itu tetap harus ditegakkan. Kemudian kalau misalnya ngajar anak-anak itu sekedar dengan niat untuk mendisiplinkan, sekedar dengan niat untuk sekedar biaya operasional bukan untuk mencari laba, insya Allah termasuk baik, artinya boleh saja dan tidak termasuk dalam konteks menjual ayat-ayat Allah. Karena memang sekali lagi kondisi zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Dan konteks menjual ayat Allah itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi selama kita tidak terjebak ke dalam kondisi menjual ayat-ayat Allah yang seperti saya sampaikan tadi, insya Allah boleh-boleh saja ya. Ya kayak yang tadi itu. Untuk mendisiplinkan dan untuk sekedar biaya operasional. Saya rasa itu. Itu Pak Syabi. Terima kasih Gus. Terima kasih penjelasannya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke, makasih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Terus dalam Shiratal Mustaqim, dulur-dulur yang hadir maupun yang belum bisa hadir karena sakit, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan kesembuhan, yang sedang punya masalah diberikan Allah solusi, yang sedang lupa diberikan Allah ingatan, sedang lalai diberikan Allah teguran, yang tipis imannya mudah-mudahan ditebalkan, yang sedang turun dinaikkan kembali, yang putus imannya semoga disambungkan kembali. Semoga kita berikan Allah kesehatan jasmani rohani, selamatan dunia akhirat dunia Allah. Amin Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka. Allahumma da'ana al-bala wal wafa wa qad hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana nazzilna min sabina. Rabbana amana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi a'udzu. Allahumma ta'ala wa barakatuh Allahumma zinna rahmatan wa barakatuh qadaran. Rabbana Allahumma fatir samawati wal ardi Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa faqal ghina wa husnul Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al
lana imaman wa nuran wa hudan wa kita ketemu hari Sabtu nggih, besok libur. Insyaallah hari Sabtu.